Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Bagi yang baru punya WSP atau baru join di WSP ya, bisa disimak kembali untuk Zoom hari ini ya. Sepertinya banyak yang baru ya yang join. Oke, untuk pagi hari ini kita belajar posting ya. Posting lalu ke widget dan cara menampilkan video YouTube juga ya di WSP. Oke, kita langsung saja ya, mulai. Oke, di sini saya sudah punya WSP kosongan ya. Baru baru ada dua kategori, yaitu belajar SEO dan jasa. Kita copy saja linknya, terus kita masuk ke panel MS ya. Rekamannya bang, Gimana, Kak? belum direkam ya? Oh, sudah, oke, siap. Oh, bukan ya. Kita ke panel MS ya. Oke, bagi teman-teman yang baru atau masih punya baru menggunakan WSP, bisa gunakan ini ya, akses login lewat domain WSP lalu slash panel MS. Lalu masukkan username dan passwordnya yang sudah dikasih oleh sales ya. Oke, di sini ada menu di atasnya, ada pengaturan, master data, premium, website, daftar Google, dan riset kata kunci ya. Biasanya kita menggunakan menu di WSP yaitu pengaturan dan master data ya. Kalau misalnya teman-teman ingin posting di beranda WSP, ini kan mesti kosong. Teman-teman harus ke master data ya. Lalu kita bikin kategori terlebih dahulu sebelum bikin produk ya. Kita ke menu kategori di master data, lalu input kategori ya. Oke, di sini ada yang mau di posting produknya atau punya ide produk yang akan diposting di WSP Zoom kali ini? Boleh di open mic ya atau lewat chat ya. Oke, kalau nggak ada kita bikin ini ya, umroh saja. Sepertinya kategori umroh itu sudah ada ya. Nah, ini kita edit aja. Kita pakai umroh dan haji ya. Kalau di submit, terus belum dicentang ya. Cek ke tampilan, lalu di submit ya. Lalu kita ke produk. Nah, di produk kan ada import produk, Excel, import CSV, dan import gambar ya. Untuk import produk manual kita ke menu plus produk ya. Di sebelah kiri, klik saja. Lalu awal-awal kita pilih kategori ya. Kategorinya umroh dan haji. Untuk nama produk kita biasa cari kata kunci lewat Google ya. Kita ke Google terlebih dahulu. Cari aja kata kunci tentang haji dan umroh ya. Haji dan umroh.
lebih ke ini ya, ke artikel ya. Kita ini aja deh, biaya umroh mandiri terdekat di Bekasi. Coba ya. Biaya kebanyakan pakai tahun ya, paket biaya umroh 2024. Biaya paket umroh mandiri 2024 ya. Oke, kita pakai ini aja ya. Lalu kita ke nama produk ya. Oke, untuk gambar kita pakai lewat Google saja ya. Eh, karena ini untuk contoh kita ambil ini aja deh. Oke, ini bentuknya WP. Oh, sudah ada ya. Coba kita cari gambarnya. Oke, biaya paket umroh mandiri dulu. Mungkin ditambahin ya. Oke, harga dan harga sebelumnya kita nolkan saja. Untuk deskripsi, bagi teman-teman yang tidak punya deskripsi, bisa minta chat GPT ya. Oke, di chat GPT langsung saja ya, buat prompt-nya. Buatkan saya artikel SEO tentang, tentangnya apa, kita copy keyword yang tadi ya, sebanyak 600 kata. Oke, prompt-nya sih biasanya digunakan itu saja ya. Nah, karena ini sudah dibuatkan oleh ChatGPT, kita langsung di blok saja lalu di copy ya. Di blok lalu di copy. Kita ke kontrol panel kembali ya. Lalu taruh di deskripsi ya. Nah, ini kesimpulan hapus saja. Sepertinya tadi ada biaya harga ya. Eh, ini kita hapus saja deh harganya.
Hmm. Oke, ini aja ya. Untuk judul kita jadikan heading 2 atau heading 1 ya. Lalu di bold ya. Nah, setelah paragraf pertama kita tambahkan COD CWA ya. Kecil semua hurufnya agar nanti kodenya keluar ya jadi button WA. Lalu di akhir paragraf kita tambah kembali yaitu CWA, COD naik, CO baca ya. Ditambahkan nih, tiga saja untuk di akhir paragraf ya. Untuk tag keyword teman-teman misalnya punya boleh diisi ya. Kalau misalnya tidak punya bisa diisi COD naik saja untuk memanggil judul yang digunakan ya. Sama meta keyword juga ya. Untuk meta deskripsi kita ke ChatGPT lagi ya. Promnya gini, buatkan saya, bentar ya, agak nge-lag nih. Pas dulu deh. Yang Lalu kita transaksi buatkan, itu direkap aja. buatkan Tapi jangan saya masukin ke offset utama ya. Kalau di meta kan kayaknya udah ada spesifik deskripsi dari mereka kan. sebanyak Sebelum lihat mereka rekapan. Oh, nggak 160 apa-apa, ya pakai karakter itu ya. aja. Jadi nanti David tinggal eh, kalau udah selesai, pokoknya itu aja deh. Intinya jangan dimasukin ke offset utama ya. Iya, siap. Udah direkap sama Bu Tita, orang itu Nusantara ya. Oke, Bogor. Thank you. Oke, setelah itu sudah dibuatkan meta deskripsi oleh ChatGPT ya. Di blok saja lalu di copy ya. Malam, Bogor. Taruh di meta deskripsi di sini ya. Lalu konten Google-nya diisi COD saja. Lalu cek jika ditampilkan di home ya. Nah, untuk nama judul ini boleh pakai keyword yang di atas tadi ya. Di copy saja lalu di paste ya. Nomor WhatsApp bisa teman-teman gunakan depannya biasa ya. 62 lalu nomornya lalu 89 ya. Jadi nolnya dihapus ya. Jadi 6289. Oke. Nah, untuk nomor teks WhatsApp teman-teman bisa gunakan kata-kata Assalamualaikum ya untuk pembukaan chat ke kita ya. Oke. Teks WhatsApp eh, te- teks WhatsAppnya bisa pakai Assalamualaikum, boleh info lengkap tentang biaya paket umroh. Nah, untuk link Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dikosongkan saja ya teman-teman. Nah, ini juga keyword awalan dan akhiran dikosongkan saja. Lalu pilih lokasi karena kita di Bekasi kita pilih Jawa Barat ya. Lalu ke Bekasi ya.
Dipilih salah satu boleh, dipilih semuanya juga boleh. Karena ini dari kecamatannya ya di Bekasi. Lalu di submit. Untuk melihat hasil postingannya kita ke beranda ya. Di berandanya kita lihat ya, sudah jadi postingan untuk biaya paket umrah mandiri 2024 terdekat di Bekasi ya. Nah, ini tampilan postingan produk yang barusan ya. Nah, untuk kode CWA nanti dijadikan button WA untuk calon customer kita menghubungi kita ya. Nanti diklik ya. Jawabannya simpel banget. Betul. Nah, yang tadi untuk chat teks WhatsApp-nya dijadikan gini ya. Assalamualaikum, mulai info lengkap tentang biaya paket umrohnya. Oke, seperti itu ya. Sama tadi di bawah kita juga pakai sewa ya, WA juga ya. Saya baca dan saya dena ya. Karena di sini postingan yang baru satu, tidak ada tag untuk ke produk lainnya ya. Izin tanya Mas Boleh untuk tanya, Mas. pemilihan provinsi. Iya boleh, silakan. Oke, Mas tanya. Tadi kan itu kan ada pasang tagging ya untuk tagging yang di bawah yang keyword awalan dan akhirat. Nggak muncul Ah, dia ya, Mas ya. Setelah saya juga kemarin coba buat di beberapa hmm. saya punya, itu kan saya masukin tagging-tagging juga gitu kan. Tapi kok dia nggak muncul ya, Mas? Nggak tampil ya di bawah itu. Di Apakah taggingnya ya. memang ya tagging yang di bawah yang tadi Mas sudah tentang yang apa keyword awalan akhirat itu memang dia tidak akan tampil hanya untuk di apa ya istilahnya di insight-nya aja. Makanya saya bingung nih apakah itu harus tampil atau tidak gitu. Tapi saya sudah melakukan yang tagging ini juga kemarin. Nah, itu yang pertama. Terus Ah, pertanyaan yang kedua yang aku mau tanyakan adalah dikala kita ngambil dari ChatGPT, hmm. apakah secara Google itu kan dia bisa tahu nih bahasa kita untuk kualitas ini ya, kualitas artikel kita di Google ya. Iya. Apakah di ChatGPT itu kita tidak perlu dihumanis dulu supaya bahasanya adalah bahasa manusia. Kalau kita pakai ChatGPT kan kesannya bahasanya bahasa template ya, bahasa robot ya. Apakah itu berpengaruh nggak ke kita punya website? Nggak terlalu berpengaruh Kak. Nggak Soalnya pengaruh ya. soalnya memang memang kalau misalnya pengaruh banget itu misalnya ada postingan produk yang sama banget nih keywordnya. Lebih Oke. ngaruh ke keyword ya. Lebih ngaruh ke keyword aja nih ya. Iya, Oke, karena oke. kalau misalnya keywordnya sama dan deskripsinya sama juga dianggap duplikat sama Google. Jadi biasanya tidak akan diindeks sama Google ya. Apakah karena ini kita punya web itu yang komersial ya istilahnya untuk yang e-commerce ya, yang jualan ya. Jadi itu nggak Iya, masalah ya. karena kita kan naikin Keyword. linknya ke GC ya. Oh, Jadi oke. setiap postingan produk memang harus berbeda-beda ya. Kalau Oke. misalnya kakak yang punya maktul pasti diajarkan di maktul itu untuk mensinonimkan keyword dan Kalimat ya. deskripsinya ya. Iya. Oke. Terus Mas ini kalau GST ini GST ya. Kalau GST itu setiap hari limitnya berapa sih kita harus indeks? Ada nggak? Eh, Kemarin sih aku sempat ngulik juga untuk yang Google Console. Sebenarnya dia juga bisa katanya ngindek kita sampai 1000-an, tapi pakai API Console itu apakah apakah pernah ada yang coba ya? Aku nanya di sini ya. Ada yang pernah coba nggak yang pakai API Console yang bisa sampai Kalau 1000 dalam sekali ngindek? APL konsol itu memang kami belum pernah coba ya secara teknis ya Kak. Soalnya emang kudu ngubungin API-nya ke Google Console juga kan. Oh, oke. Jadi Berarti kalau bias hmm? sehari maksimal berapa kita bisa nyindek? Karena di awal-awal itu ya Mas ya. Di Hmm? awal-awal tuh aku bisa nyindek tuh sehari misalnya 10 sampai 20 tuh itu ada jeda dulu gitu kan. Terus yang Iya. kemarin tuh aku bisa nih sampai 100 ya, malah bisa sampai 120 tuh satu hari tuh kerjain. Hmm. Tapi tiba-tiba besok harinya aku masuk sudah ini sudah over limit gitu kan, nggak bisa exit lagi gitu kan. Akhirnya satu hari itu tuh nggak indeks ya, jadi aku kerjain yang lain macam link anchor dan sebagainya. Itu yang aku lakukan. Apakah memang dia punya Mas, maaf Mas, itu limit yang di per ke day? atasnya meta keywordnya. Tadi bentar satu-satu Mas. Gimana Kak lanjutin coba.
Apakah memang satu hari itu memang ada apa? Ada limit dari Google-nya ya? Maksimal itu berapa ya gitu ya? Jadi kami juga riset untuk GSC ya. Biasanya memang Google itu setiap harinya kasih kuota itu 100 Oke. per domain ya. Tapi yang lucu yang kemarin aku itu kan coba sampai 100 lebih itu bisa gitu. Tapi besok harinya aku nggak bisa masuk. Nah iya, kalau misalnya udah emang udah limit banget, biasanya udah limit Nggak, banget. nggak bisa ya. Nunggu Iya, dulu di ya. jeda mungkin sekitar 1 atau 2 hari. Nanti Ah, oke. kuota untuk GSC-nya kembali dikasih ya oleh Google karena GSC itu kan memang gratis ya, Oke. disediakan oleh Google untuk kita menaikkan link produk kita ke mesin pencarian Google ya. Oke. Ini satu kali lagi terakhir aku nanya ya biar teman yang lain juga bisa nanya. Iya. Satu kali, tapi nanti ini bisa dibahas di ending aja. Kemarin aku coba mau pasang banner nih Mas ya. Mau pasang banner, aku udah ngikutin secara YouTube yang dibuat sama Pak Kon itu aku udah ikutin. Tapi kenapa aku bingung nih kenapa banner tuh nggak muncul ya? Nanti bisa di terakhir di episode ini mungkin the next nanti, terakhirnya nanti aku kasih link link aku mungkin bisa dibantu dicek ya Mas. Oke, itu Hmm. aja dari aku. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Kak. Pertama kan yang soal tag ya. Tagging itu keyword awalan dan akhiran ya. Itu biasanya nggak kami gunakan, memang itu biasanya seperti hashtag ya. Di dalam IG atau Facebook bisa digunakan hashtag ya. Fungsinya itu kayak gitu aja, hanya tampilan. Oh, berarti cuma hanya tampilan hashtag aja gitu ya kalau untuk yang Iya, tagging ini ya. kalau Saya tagging pikir yang dia akan keyword muncul di awalan sama bawah. akhiran. Hmm? Saya pikir ini taggingan ini adalah dia bisa muncul itu di bawah website kita seperti macam link ketika orang ketik apa, misalnya ketik yang sesuai dengan tagging yang kita kasih di bawah, dia akan langsung menuju kepada kita punya landing apa kita punya website yang kita lagi post itu. Enggak, Kak. Kalau Enggak. misalnya mau munculin link bisa pakai tautan ya. Oke, itu ya. Kalau munculin link itu berarti kita pakai BPP. BPP kan body per page ya. Jadi maksudnya itu memang optimasi kembali produknya yang kayak kita udah Munculin link. indeks nih ke Google Console. Oke. Cuman ketika ranking, dicek rankingnya itu sangat jauh ya. Kalau misalnya nggak masuk halaman 1 ataupun halaman 2, jadi kita optimasi kembali pakai BPP atas konten, LPP itu dioptimasi kembali bisa. Nah, Jadi terus yang hmm? penggunaan gini, Mas. Renteng itu, kemarin kan aku coba tuh kan pakai renteng itu kan biar lihat posisi aku di mana nih, yang mana yang Hmm. dari di Mas, hard maaf speed. mas, jangan terlalu jauh. Kita ngikutinnya bingung jadinya. Yang ini aja dulu. Iya, nggak apa-apa. Nanti mungkin diajarkan kembali ya. Nah, kalau untuk yang website yang itu kita bisa tahu ranking kita di mana itu Mas yang di renteng. Itu kan Oh, sheet-nya, Google Sheet-nya itu kan bentuknya dalam Google Sheet kan. Itu bisa dia bisa misalnya kita ngelihatnya itu dia bisa ngikutin berubah terus ya. Karena yang aku begitu ketika aku buka ranking, aku buka di Google Sheet itu dia nunjukin misalnya aku di first page di ranking nomor 2 tuh gitu kan. Tapi iya, aku buka lagi nih website gitu kan, aku cek dengan keyword yang itu dia dituju kok dia nggak match ya, nggak apa? nggak match maksudnya nggak sama-sama kan kalau di rank kan bacanya ranking 2 tapi ketika aku pergi ke Google Search aku ketik keyword yang itu kenapa dia masuk ke ranking 7 ya kok dia nggak match ya nggak live gitu ya. Eh, Mungkin untuk renteng nanti kita bahas ya kalau Oke oke misal no renteng worries ya no Kak. worries. Soalnya Oke oke. memang di sini lagi banyak pemula dan tadi juga ada yang Saya pemula juga 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 sih ya. mas, cuman saya sering nontonnya YouTube aja. Ah, iya, Oke oke, thank you ya, sorry sorry. iya sama-sama Kak, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Iya, itu cara untuk posting produknya ya, teman-teman. Mas minta tolong diulang mas, yang meta 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 keyword ya mas. Oh iya, meta keyword ya. Jadi meta keyword dan meta deskripsi itu untuk meta keyword bisa gunakan CDNA. Kenapa CDNA? CDNA itu digunakan
di USP sebagai kode ya untuk memanggil judul keyword kita di meta keyword ya. Nah, untuk meta deskripsi teman-teman bisa gunakan ChatGPT ya kalau misalnya bingung ngisinya bagaimana nih di meta deskripsi ya. Kita ke ChatGPT kembali. Jadi untuk prompt untuk minta ke ChatGPT-nya bisa gunakan ini ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter ya. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Oke, untuk minta prompt ke ChatGPT-nya bisa gunakan ini ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter. Memang meta deskripsi hanya memuat 160 karakter ya. Lalu bisa diminta seperti itu ya, lalu di enter sama ChatGPT. Nah, dia bikin kembali ya untuk meta deskripsinya berbeda ya sama di atas. Nah, ini teman-teman copy saja, jangan bawa kutip ya. Di copy, lalu kita ke panel lagi. Nah, kita taruh di sini ya meta deskripsi. Nah, meta deskripsi itu nanti munculnya di site kita ya. Nanti saya tunjukin ya. Ini dan ya lebih fleksibel ya deh. Lalu di submit ya, Mas. Nah, itu cara menggunakan meta deskripsinya. Oke. Jadi meta deskripsi nanti munculnya di site kita ya ketika sudah eh, daftarkan link produk kita nih di Google Search Console ya. Itu Bisa maksimal berapa Mas meta deskripsi Mas? Katanya 160 kan. karakter, Mas. Oke, makasih. Iya, jadi minta saja sama ChatGPT 160 karakter, nanti dibuatkan sama ChatGPT. Jadi cara melihat set kita dan cara melihat meta deskripsi kita itu bisa gunakan di Google ya. Ketik saja site titik dua. Nah, lalu pakai domain kita ya. Karena ini belum diindeks sama Google, kita pakai domain yang lain ya. Nah, kita paste saja domain ini ya, WSP-nya di sini, set titik dua, domain WSP-nya, lalu enter. Nah, ini ada beberapa yang sudah diindeks sih, dua halaman dia. Dan ini untuk lihat indeksnya bisa dilihat di sini ya. Ini hasilnya 22 hasil yang sudah diindeks ya di Google. Nah, cara ngelihat meta deskripsinya yaitu di sini ya. Nah, ini meta deskripsi yang dibuat di kolom meta deskripsi ya. Dan ini keyword yang kita buat nih. Dia akan muncul seperti ini ya. Karena ini memang websitenya sudah lengkap semua ya. Dari favicon sudah ada, judulnya juga sudah banyak, dan link produknya juga sudah banyak. Mungkin teman-teman nanti ngikutinnya agak bingung ya. Nah, itu untuk lihat set kita di Google nih. Nah, setelah kita upload produk di USP, selanjutnya kita daftarkan link produk kita ke Google Search Console ya. Oke, ini kan link produk kita ya. Kita buka Google Search Console di Google ya. Cari aja, ketik Google Console ya. Nah, yang dipilih yang ini ya, Google Search Console. Jangan yang ini, jangan yang atas, jangan yang bawah ya. Pilih yang ini, Google Search Console, lalu kita klik aja.
Nah, karena di sini sudah banyak yang saya daftarkan domain WSP-nya ya, kita tambahkan kembali propertinya ya. Biasanya awal-awal teman-teman itu klik mulai ya, lalu dimunculkan pilihan jenis properti nih. Nah, yang dipilih yang kanan ya, teman-teman, yang awalan URL. Nah, di sini kan ada masukan URL-nya. Nah, yang dimasukkan yaitu domain WSP-nya ya, teman-teman. Kita ke beranda WSP terlebih dahulu. Nah, ini saja yang di atas. Di atas browser kita copy, lalu kita balik ke Google Search Console ya. Ditaruh di sini nih, di awal URL. Lalu dilanjutkan ya. Nah, di sini biasanya ada beberapa teman-teman yang agak bingung eh, dan suka salah ngambil untuk linknya ya. Jadi link yang diambil itu tag HTML ya. Ini kan ada tag HTML, ada analitik Google. Nah, yang diambil itu ya, tag HTML ya, teman-teman. Jadi di tag HTML ada kode meta name Google Set Verification ya. Nah, di sini ada tombol klik salin ya. Klik saja salin. Lalu kita balik ke kontrol panel. Kan di sini USB ada beranda, ada kontrol panel ya, teman-teman. Nah, di sini kan masih menu master data ya. Kita pilih menu yang di atas ini yaitu pengaturan. Ya, pengaturan diklik. Nah, di sini ada beberapa menu warna, online support, text footer, etasnya utama, robot, dan set map ya. Lalu teman-teman pilih yang meta SEO utama ya. Nah, di sini kan ada form juga nih. Ada 4 form ya. Meta title, meta keyword, dan meta deskripsi, dan meta pendukung ya. Taruhnya teman-teman di form meta pendukung ya. Ditaruh bawah aja nggak apa-apa. Lalu di paste ya. Yang tadi kode dari tag HTML di Google Search Console ya. Nah, habis di paste lalu di submit. Nah, ini udah berhasil nih, data berhasil disimpan. Nah, setelah itu, ini belum selesai teman-teman. Kita balik lagi ke Google Search Console ya. Nah, ini kan sudah disalin nih untuk set Google Verification-nya. Lalu di sini kita verifikasi ya. Untuk kepemilikan domain sharing digital MyID. Lalu diverifikasi. Nah, kalau sudah hijau begini, kepemilikan telah diverifikasi. Ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Eh, Setelah itu kita pilih buka properti ya. Nah, di sini kan ada beberapa menu ya. Dari performa, infeksi, URL, halaman, peta situs, penghapusan, dan lain-lain ya. Nah, untuk cara kita daftarkan link produk kita pilih menu inspeksi URL ya, teman-teman. Nah, di sini dia akan mengarahkan pencarian yang di atas nih. Nah, untuk URL ini kita salin produk yang barusan ya, yang kita bikin, yaitu biaya paket umroh mandiri. Nah, klik dulu nih produknya. Nah, di sini ada link lagi nih di atas. Biaya paket umroh mandiri 2024 terdekat di Bekasi. Nah, link ini kita blok, blok semua ya. Lalu kita copy ya. Nah, balik lagi nih ke Google Console. Nah, kita paste di sini ya. Lalu kita enter saja di keyboardnya ya. Kita enter. Nah, setelah itu GSC akan menampilkan seperti ini. Lalu kita bisa klik button yaitu uji URL aktif.
ini untuk menguji nih URL kita pada website aktif apa tidak ya. Kalau misalnya teman-teman indeks atau inspeksi lewat Google Console ketika WSP ngedown, itu URL-nya jadi tidak aktif ya. Diusahakan untuk inspeksi itu pas lagi tidak down server ya. Nah, setelah ini sudah diuji nih URL tersedia untuk Google. Lalu kita bisa klik minta indeksan ya. Di sini sebelah kanan, diklik saja. Nah, ini untuk pengindeksan telah diminta nih sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk memunculkan eh, produk kita di Google, indeksnya yaitu paling cepat 1 kali 24 jam ya. Dan untuk riset eh, apa kuota untuk GSC itu biasanya per harinya 100 ya, teman-teman. Jadi teman-teman manfaatkan kuota GSC-nya sebaik mungkin ya setiap harinya untuk inspeksi produk atau link produk teman-teman di GSC ya. Nah, itu saja untuk inspeksi produk kita nih di GSC. Ada yang mau ditanyakan? Pengen muncul di beberapa. Tadi yang di kategori nggak perlu dimasukkan foto ya, Mas? Enggak, tidak tidak dimasukkan foto ya. Dan kami sarankan jangan dimasukkan foto ya untuk kategori. Yang dimasukkan gambar itu biasanya artikel produk itu dimasukkan gambar ya. Mas, maaf yang di URL tadi minta diulang ya. Tadi saya keluar dari Zoom sebentar. Oh iya, yang Maaf ya, mana Mas. tuh? Yang URL tadi, yang memasukkan URL produk ya. Oh, Nah, ini yang ini nih, sebelum ini. Sebelum ini. kita pakai produk lain ya. Karena ini beda domain, kita hanya mencotokkan saja ya. Nah, kita copy dulu ya domain WSP-nya atau domain produknya di WSP, lalu kita GSC ya. Lalu kita, karena ini beda ini apa? Beda domain WSP ya. Sebentar ya. Oh, belum terdaftar di sini ya. Oke, kita ke browser lain ya. Nah, ini domainnya ya. Nah, di sini kita ke menu inspeksi URL ya. Nah, di paste nih produk yang barusan yang tadi di blok ya. Lalu di enter. Nah, setelah di enter, kita ke button uji URL aktif ya. Oh, ini URL-nya tidak tersedia di Google ya. Kita kalau seperti ini kondisinya atau notifikasi seperti ini ya. Jadi ini ke linknya tidak aktif ya di Google. Jadi kita cari link kembali ya. Sebentar ya. Coba kita ini.
Nah, ini sudah tersedia ya. Lalu kita button uji URL aktif sama. Bentar ya. Maaf tanya itu kenapa ya Mas kalau nggak terindeks Iya, gitu? itu eh, mungkin ini WSP-nya sudah terlalu banyak ya. Karena ini WSP untuk mengajari teman-teman yang dulu. Karena ini sudah banyak postingan produknya ya. Bentar ya. Sharing. Nah, kita pakai yang ini coba ya. Ini sudah terdaftar belum ya? Sharing gift. Goblok. Goblok. Goblok kopi. Oke, sudah terdaftar ya. Sharing dia, kita copy saja linknya. Kita ke button lagi ya. Coba, sudah aktif belum ya? Oke, tidak aktif lagi ya. Karena kayaknya sepertinya My ID kurang bagus ya. Eh, Coba kita ke satu lagi ya, websitenya. Memang yang sudah banyak produk suka kayak gitu untuk WSP pembelajaran ya. Itu Nah, ini, maksimal berapa Mas produk itu? kalau maksimal sih saya belum tahu ya Mas. Cuman di sini WSP untuk belajar ini produknya sudah ini ya 5 ribuan kayak. Kita Banyak juga ya. ke link produk ya. Mas itu mau produknya macam-macam nggak apa-apa ya Mas. Misalnya kita punya banyak gitu, nggak masalah ya Mas. Nggak masalah. Karena Maksudnya WSP ini, satu WSP satu domain. ya satu WSP memang satu domain Mas. Makasih ya Mas. Nah ini link produknya sudah 5.592. Berarti memang paling banyak ini ya. Coba yang ini ya. Online kan usaha ya. Oke, tidak bisa juga. Eh dari situ sih kayak gitu aja sih Mas ya. Kayaknya memang harus diposting produk kembali ya. Ya oke siap Mas. Jadi ke apa? Ke button uji URL lalu ke minta indeks ya. Coba kita pakai link yang barusan ya. Bisa tidak ya diinspeksi kembali? Biasanya kalau masih bisa ya. Jadi diinspeksi 2 kali ya. Nggak apa-apa deh.
Ah, nah seperti itu ya. Uji URL aktif, Alhamdulillah. lalu kita minta penindeksan ya. Solusi jika nggak aktif itu seperti gimana, Mas? Biasanya kalau nggak aktif kayak gitu ya, itu memang postingan produknya terlalu bawah atau keywordnya sudah banyak yang digunakan gitu. Biasanya gitu sih. Dan biasanya kalau kayak gitu lagi server down juga bisa ya untuk uji URL lab tidak aktif seperti itu ya. Tadi yang dibilang ibu tadi yang berarti ngujinya maksimal 100 ya Om? Ya Mas? Untuk kuota GSM memang diberikan Google itu 100. Nah, itu bisa lebih, Mas. Kalau misalnya sudah kuota apa terlalu lebih gitu, misalnya udah 100 lebih, biasanya hari besoknya itu nggak bisa diinspeksi itu, Mas. Biasanya nggak dikasih kuotanya sama Google. Nah, itu ditunggu saja 1 harian ya. Nanti Benar, Mas, dikasih benar. lagi kuota sama Google ya untuk inspeksi produknya kembali gitu, Mas. Soalnya Mas, memang, itu fungsi infeksi buat apa ya Mas? nah itu kan fungsi infeksi ya. Karena kan kita memainkan SEO ya, Mas. SEO itu artinya Search Engine Optimizer ke Google ya, Mas. Jadi kita naikin linknya nih ke pencarian Google dengan cara menggunakan Google Search Console ya. Oh, berarti infeksi itu fungsinya buat naikin itu tadi ya. Iya, naikin keyword kita ke mesin pencarian Google, Mas. Perlu ada perubahan nggak Mas di WSP-nya kalau untuk naik atau enggaknya Mas? Nah, itu untuk perubahan yang ada yang nanya yang soal renteng itu Mas ya. Memang di renteng itu kan eh, cara sebuah tools ya untuk cara kita mengetahui keyword kita di mesin pencarian Google di halaman 1 apa di halaman 2 ya atau halaman yang paling jauh ya. Jadi kalau misalnya itu link produk kita tidak di halaman 1 ataupun halaman 2, Masnya bisa optimasi kembali ya produknya dengan cara memasukkan BPP, OPP, atau yang lainnya di menu-menu WSP ya. Karena di setiap menu WSP itu memang untuk optimasi kembali produk kita, lalu ke lalu diinspeksi kembali ya di GSC-nya, gitu Mas. Oke. Itu nggak Pak? Punya trik kalau Masnya bagaimana buat kita-kita ini Mas? Triknya sih memang kebanyakan bikin produk ya. Kalau Mas yang punya Maktul itu lebih gampang ya untuk bikin banyak produk lalu diinspeksi ya ke GSC. Karena Maktul itu memang tools untuk ininya juga ya, untuk membantu kita memperbanyak produk di WSP-nya. Karena semakin banyak kita bikin produk dengan keyword dan deskripsi yang berbeda-beda menggunakan Maktul ya, itu lebih efektif, Mas. Oke. Oh Jadi ini kalau ya Maxul ya. Ini iya Maxul ya. Maktul. Nah, di sini kan mungkin hari apa ya Maktul ya? Mungkin hari Selasa atau Besok, Rabu ya. besok ya, besok. Iya, Selasa atau Rabu nanti dijelaskan penggunaan Maktul ya. Soalnya memang Maktul kudu dijelaskan tata caranya menggunakan Maktul biar Masnya lebih gampang ya untuk menggunakan Maktul dalam memperbanyak postingan ya. Dipilih dulu ya. Saya kasih review sedikit aja ya untuk Maktul. Oke. Oke Mas. Seperti ini ya. Kita pilih dulu ya, karena ini datanya sudah banyak. Nah, untuk susun keyword kita bisa menggunakan di menu susun keyword ya. Karena ini datanya sudah ada meja kursi sekolah ya. Nah, kita menggunakan menu auto generate ya.
Nah, di sini teman-teman sangat terbantu untuk menyusun keyword yang digunakan dalam memposting produk ya. Jadi keyword di sini dibikin dulu nih dari keyword awalan, utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, untuk maksud keyword awalan, utama, dan ekor satu dan ekor dua nanti dijelaskan ya di Zoom materi maktul ya. Pokoknya seperti ini, nanti keyword awalannya itu jual, cari, harga, biaya ya. Keyword utamanya yaitu meja kursi ya tentu saja, meja sekolah atau kursi sekolah ya. Nah, ekor satunya itu berkualitas, bergaransi, terbaik, terjangkau ya. Nah, untuk ekor dua biasanya yaitu marketing daerahnya ya. Nah, ini ditentukan di Jabodetabek. Nah, setelah di submit, menu ini akan generate hasil keyword kita yang sudah dibuat ya. Nah, si keywordnya yaitu 288 ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan Maktul dengan keyword 288, produk teman-teman sudah berjumlah 288 produk ya. Jadi hasil keyword itu adalah hasil produk yang nanti dibuat ya. Nah, ini keywordnya beda-beda. Nah, ini saja di ekor duanya pasti sama ya. Ada Depok, ada Bekasi. Nah, itu lain-lain keyword ya. Sangat terbantu deh kalau untuk yang penggunaan Maktul. Itu review untuk Maktul ya. Mas, keyword utama itu kata kuncinya boleh lebih dari satu ya, Mas? Iya, boleh. Oke, siap. Makasih. Iya, sama-sama, Mas. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan ya? Karena memang lagi sudah waktunya ya sesi tanya jawab 10.22 ya. Izin tanya, Mas. Iya, silakan, Mas. Ya, siapa yang nanya tadi? Mas, izin tanya, Mas. Iya, boleh. Mas, balik ke pemilihan klik provinsi tadi, Mas. Oh, provinsi ya. Iya, pemilihan provinsi. Nah, itu kan kalau kita mau klik satu Indonesia Raya, kita klik yang mana, Mas? Atau saya buat halaman satu-satu provinsi? Nah, itu memang di menunya kan hanya provinsi dan ini ya, lingkupannya memang dipersempit untuk kita mempermudah nih mencari calon customernya gitu, Mas. Jadi untuk Indonesia Raya mungkin Masnya bisa ini ya posting satu-satu. Oke, oke, oke. Sip. Oke, Mas. Makasih, Mas. Berarti masing-masing satu provinsi, satu landing page ya? Iya, biasanya memang dipersempit per kecamatan ya. Orang-orang yang menggunakan WSP itu biasanya per kecamatan ya menggunakan. Oke. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Itu kalau tadi yang Indonesia Raya kan ada misalkan 36 provinsi itu, Mas. Iya, Berarti kita bikin di kategori 36 produk itu. 36 bukan dengan produk yang sama. bukan di kategori, di produknya aja Oh, langsung, Mas. Kalau misalnya oh, produknya beda dengan kategori, silakan ya. Misalnya ini kita bikin kategori elektronik nih. Nah, betul, di situ kan memuat produk semua elektronik ya. Kalau misalnya betul. dibedakan boleh ya. Misalnya ada kulkas Oke. atau CCTV boleh boleh dimasukkan dan boleh dibedakan ya. Eh, karena memang WSP itu berdiri sendiri ya. Jadi teman-teman harus mengelola benar-benar nih untuk penggunaan WSP-nya harus dikelola. Kalau didiamkan saja ya percuma gitu. Kecuali teman-teman punya DU ya. Karena DU itu kan ya nanti dibahas di DU deh. Kalau misalnya mau join di DU ya dongkrak usaha. Oh, jadi kita kelola yang kayak tadi ya. Iya betul. Ngasih pelan-pelan, di indeks, per Hmm, produk ya Mas ya. Per per produk produk. ya. Iya per produk. Kan di sini memang ada link kategori dan link produk ya.
biasanya ada gitu yang inspeksi link kategori. Jadi saya sarankan jangan ya. Yang diinspeksi itu link produknya teman-teman, jangan link kategori ya. Biar calon customer kita langsung intinya ke produk kita gitu. Produk kita yang ditawarkan di WSP. Mau ini WSP pemula banget ya, kosongan. Belum Tanya ada Mas, tanya. apa-apa. Gak apa-apa Mas, malah bagus. Jadi kita pelan-pelan Mas. Iya. Tanya Mas. Iya, boleh silakan. Oke, aku mau tanya ya. Mas kalau kita punya website, Boleh gitu kan? diperbesar suaranya, Kak? Bentar ya, sebentar. Oke, setelah kita indeks, kita punya website, gitu kan? Hmm. Berapa persen dari setelah kita indeks itu baru itu ada lead? Ini boleh tanya ya. Kira-kira Ya. itu berapa persen sih setelah penindakan? Misalnya kita punya produk, misalnya ada 100 produknya atau 20 produknya paling sedikit gitu kan. Nah, berapa persennya setelah kita mengindeks itu baru kita dapat lead? Biasanya nih rumus formatnya berapa sih gitu kan? Pengen tahu aja sih. Memang untuk WSP itu pekerjaannya Indeks. posting produk, inspeksi, inspeksi, lalu kita ke analitik Google, Kak. Terus kita lihat nih link produk kita sudah di halaman berapa nih kebanyakan. Soalnya memang GSC itu kan punya fitur yaitu analitik Google juga ya, analisa juga ya. Ya. Mana bagusan analitik atau kita pakai rank? Iya, dilihat juga hasil analisa di Google Search Console dan Renteng ya. Semakin banyak di halaman satu, ya itu semakin ini ya, selalu untuk mendapatkan leads-nya juga. Memang kebanyakan orang-orang yang punya WSP itu WSP yang sudah berumur 5 bulan atau 6 bulan atau 3 bulan ya, bisa saja langsung sudah ada leads-nya. Contohnya seperti ini ya. Memang ini sudah banyak di indeks ya. Nah, ini kan ada laporan lengkapnya ya. Nah, di sini ya seperti biasa ada klik, total penayangan iklannya ada berapa, CTR, dan posisi rata-ratanya nih. Nah, total klik dia itu 221 dalam 3 bulan terakhir ya. Dan analitiknya memang sudah bagus ya. Mas, CTR apa ya Mas? Nah, itu untuk CTR, kalau di Google itu True rate. traffic ranking gitu, Mas. Di TTK juga ada CTR sih, cuman itu berbeda ya sama produk Google. Nah, ini penjelasan laporan lengkap dari yang punya Hub Express ya. Ini WSP juga. Bentar ya. Nah, dari beberapa indeks, dia 33,2 ribu indeks ya. Sudah cukup bagus ya untuk performanya ya. Bentar ya. Mas, boleh tanya? Iya, boleh. Misalkan domainnya bukan punya WSP nih Mas. Kita kan WSP punya domain ini. Dan kita punya website sendiri Mas. Itu bagaimana ngelingkannya Mas? Punya website sendiri yang Mas buat sendiri gitu, bukan WSP. Bukan begitu misalkan. Kadang, bagaimana Mas? Gimana, Mas? Saya nggak paham. Coba bisa diulang? Kan sebelum saya bergabung WSP, Iya, WSP itu kan ada domain kan kita dikasih domain tuh pakai Biz kan. iya bisa ID. Sebenarnya sebelumnya itu kan kita juga pernah bikin website juga kan. Iya, produknya ada Bisa, tuh. misalkan produknya ada, misalkan saya bilang jasa lah misalkan. Ah, Pakai .com atau .co.id gitu kan. oh domainnya berbeda. Domainnya berbeda betul. Nah, Ah, kita pengen nih domain kita yang .co itu kita bisa optimasi seperti di WSP ini gitu. Itu bagaimana, Mas?
Itu di luar ini ya produk DTK. Setahu saya untuk daftarkan Google Search Console itu memang ada di setiap postingannya ya. Misalnya Diego Oster, setahu saya memang ada untuk daftarkan ke Google Search Console. Masnya boleh mungkin bisa cek-cek YouTube ya untuk cara daftarkan Google Search Console postingannya. Ya lalu diinspeksi ya link entah itu link produknya, link menunya bisa digunakan ya. Setahu saya sih bisa ya setiap postingan. Oh, jadi itu mah manual aja di luar dengan DTK ini ya. Iya di luar. Oke, siap. Jadi lebih baik gunakan DTK lagi dari website yang lama itu ya, biar enak ya, Mas. Iya, Oke, makasih. iya sama-sama. Itu website pakai Google Ads ya, Mas. Ada iklannya saya lihat. Oh, untuk itu mohon maaf saya kurang tahu ya, karena memang websitenya punya orang lain ya. Dan ini memang saya lihat performanya memang bagus dan saya perjelaskan performa laporannya ke teman-teman gitu. Untuk Google Ads mungkin bisa hubungin bagian iklan ya. Iklan di TTK juga ada untuk Google Ads, Facebook Ads, TikTok pun juga ada. Nah, teman-teman bisa ngubungin tim sales kembali ya untuk menanyakan program ads atau periklanan ya. Mungkin saya kasih ya nomor tim sales ya. Sebentar ya. Nah, ini nomor tim salesnya. Teman-teman bisa lihat di chat Zoom ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Ada yang mau ditanya kembali teman-teman? Mumpung ada forumnya nih. Bisa lihat punya tuh nggak? Bisa domain WSP-nya? Bisa. 14.bit.id. Dilacak dulu. Bisa di lewat chat Zoom. Ketik ya. Iya. Oke. Ya, Nah, belum ada. Oh iya. udah. Kemarin aku coba mau pasang banner tuh di main di beranda itu dan paling depan. Cuman kenapa dia nggak muncul ya? Coba bantu dilihatin deh. Di mana ya? Aku mau tampilin dia di beranda awal. Di beranda awal. Aku di bawah beranda sini aku pasangin banner gitu kan, kemarin aku sudah input gambarnya gitu kan, input gambar sudah, tapi kenapa dia nggak muncul? Aku cuma liatin YouTube-nya lagi, ini udah bener nih, kok nggak muncul ya, makanya aku mau nanya. Hmm, bentar ya. Saya cek dulu panelnya ya. Kawan tuh cek ya. Oke, boleh silakan. Banner ya. Ya bener, aku mau tampilin sih. Ini kan kemarin aku mau coba tampilin tuh mas, apakah ukuran size-nya kebesaran atau gimana ya? Bentar ya. Oke. Oh, ini nampilannya di mana ya? Bentar ya. Oh, ini gambar slider ya. Iya, aku masukin dia di slider. Salah ya mas? Gambarnya sebesaran ya. Kebesaran ya, harus dikecilin dulu ya, kompres ya. Iya, Oke, dikompres dulu, makanya nggak muncul. Makanya saya itu apakah karena gambar ketinggian ini. Jadi mungkin tingginya bisa di size berapa sih? resize ya. Kalau untuk yang banner ini seharusnya size berapa ya? Kalau untuk pixelnya lebarnya itu biasanya 1024 pixel ya. 1024 ya? Iya, di sini kan sudah dijelaskan ya, khusus gambar slider mungkin memiliki lebar minimal 1024 pixel ya.
Nah, biasanya tingginya itu antara 400 pixel bisa digunakan ya. Kalau Oh, tingginya misalnya, 400. iya, kalau Iya. misalnya masih kepotong, bisa disesuaikan di menu pengaturan ya. Oh, siap. Nah, di sini bisa disesuaikan nih maksimum tinggi slider di tampilan desktop PC. atau PC ya. Bisa digunakan di sini ya. Sebentar ya. Oh, ini nggak nampil ya slider ya. Iya, makanya dia nggak nampil, makanya aku tanya. Apa karena gambarnya itu kebesaran? Hmm, bentar ya. Coba saya ambil contoh ya aja. Saya upload kembali ya. Oke, siap. Coba ya. Pakai punya saya. Hmm, udah, coba submit ya. Ah, ini nggak masuk kok. Ini masuk. Mungkin gambarnya kebesaran kali ya. Ya, coba nanti saya reject ulang, saya reject, saya reject ulang dulu. Hmm, sudah benar sih. Mungkin gambarnya kebesaran kali ya. Ini pakai gambar saya bisa kok. Eh, mungkin diedit kembali ya, resize-nya. Ini saya hapus saya deh. Yang floating WhatsApp kan gimana? Gimana? Buat buat floating WhatsApp itu gimana? Sebelah kanan. Karena aku kemarin kan coba nonton YouTube, tapi aku nggak dapat apa skripnya untuk WhatsAppnya itu loh, Mas. Jadi aku masih bingung, itu aja aku belum dapat. Jadi aku ikutin YouTube-nya pas Oh, widget widget ya, WhatsApp ya? widget yang WhatsApp floating sebelah kanan itu biasanya itu kan fotonya kan. Nah itu aku cuma punya nggak dirimu skripnya untuk yang WhatsApp, aku perlu itu aja sih. Nanti tinggal aku ganti nomornya aja gitu kan. Oh, ya. Sebentar. Boleh di share di sini ya Mas, aku biar bisa ngambil, biar aku nanti bisa pasang Boleh, sendiri. boleh. Paling saya kasih ini ya. Untuk WhatsApp yang ini aja kali ya. Yang di online kan bisnis, bisnis kan ada WhatsApp tuh. Ya nanti kita ganti nomornya aja kan. Iya. Nah, ini kan ada Tolong ya Mas, WhatsApp ya. minta skripnya Mas, jangan bisa di copy. Soalnya kalau pakai WhatsApp warna-warni itu memang berat ya. Bisa nih. It's sebentar ya, saya stop screen dulu ya. Memang rada sensitif ya untuk super admin. Ada beberapa menu yang tidak bisa saya lihatkan ya.
Bentar ya. Udah. Oke, untuk widget, untuk script WhatsApp-nya sudah di chat Zoom ya. Nah, itu ditaruhnya di widget ya. Mas, biar saya perlu yang ini aja. Gimana? Kasih. Iya, sama-sama. Saya memang perlu skripnya ini. Thank you. Oke, itu untuk script widget WhatsApp ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan kembali ya. Kita hampir mau jam 11 ya. Kita mau udahan untuk Zoom-nya. Mungkin satu pertanyaan kembali ya, terakhir. Atau mungkin ada waktu bisa di copy kembali ya skripnya. Itu Google kontennya nggak usah diisi ya, Mas? Google Konten itu diisinya COD Nice saja, Mas. COD Nice, Makasih. CWA, saya baca itu saja. Jadi untuk Google Konten COD Nice saja. Itu aja. Oke, terima Ya, kasih. juga tapi gue- Sudah pas, sudah direfresh juga tapi nggak hilang. Gimana tuh? Dan mungkin boleh kirim domainnya Kak untuk permasalahan ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas ilmunya, Mas. Iya, sama-sama. Oke, Mas, saya telat diulang rekaman Zoom-nya. Ada, rekaman Zoom-nya ada nanti. Untuk rekaman Zoom ditunggu kembali di grupnya ya. Karena harus di-upload dulu di YouTube, baru bisa diinfokan ke grup masing-masing. Oke, itu saja yang saya sampaikan di pagi hari ini ya. Karena memang sudah mau jam 11 dan sudah mau akhiri Zoom ya. Oke, saya sampaikan kembali ya bagi teman-teman yang punya kendala atau eh, kendala teknis dalam menggunakan produk TTK seperti WSP, DU, CTR, Biolink bisa chat lewat tim rotator ya. Tim rotator, tim teknis ya bisa digunakan. Teman-teman bisa chat tim teknis dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan untuk malamnya bisa dicat oleh Mas Fahmi ya, tim malamnya jam 5 sore sampai jam 12 malam. Bisa gunakan link rotator ya, Kak. Kan di situ ada link Siap, titik siap, terang siap. kreatif chat tim teknis ya. Siap, siap, siap. Oke, itu Terima saja kasih, yang Mas. saya sampaikan dan materinya untuk pagi hari ini ya. Terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih sudah hadir di Zoom pagi hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.